teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri di Kata Dokter. Dan sudah ada Dr. Haikal Ansyari dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Dokter, sehat ya dok ya? Oke, topik kali ini tentang bersih dan sehat, tapi mengenai seks before dan after rutin. Jadi setelah sebelum dan sesudah berhubungan seks itu sebaiknya tuh bagaimana ya? Ada beberapa list pertanyaan. Yang pertama itu persiapan untuk seorang wanita yang benar tuh bagaimana? Oke, jadi kalau kita membahas tentang berhubungan seksual ya, tentunya dilakukan dalam institusi pernikahan, gitu ya. Dan yang paling utama sebelum melakukan hubungan seksual itu harus ada kesepakatan. Sexual consent ya, sama-sama diinginkan ya, tidak ada paksaan dan memang secara sadar mau melakukan hubungan seksual. Itu yang pertama, sexual consent. Meskipun sudah menikah ya, tapi jangan ada perasaan wah istri gua kayak hak milik kayak barang pakai aja, nggak bisa. Iya, nggak bisa karena mempengaruhi kenikmatan juga ya dok ya. Iya. Nah, lalu yang kedua adalah, nah ini juga meskipun suami istri ataupun mungkin belum suami istri ya. Berarti ini persiapan wanita dan pria ya, sama ya. Betul. Jadi yang kedua ini adalah harus betul-betul mengetahui status kesehatan ya. Apalagi yang belum nikah nih ya. Jadi harus tahu kondisi kesehatan, baik itu kesehatan fisiknya, psikisnya, dan kesehatan seksualnya. Makanya sebelum nikah biasanya alat reproduksinya. Ya, sebelum nikah, maaf jadi motong. Sebelum nikah disarankan tes. Untuk tes ya, medical check up. Untuk fungsinya untuk ini juga ya dok ya. Betul. Nah, lalu harus tahu juga nih ya bahwa ada 3 tahap pada saat melakukan hubungan seksual. Yang pertama tahap foreplay atau tahap pendahuluan. Jadi rangsangan pendahuluan yang tujuannya untuk membangkitkan gairah seksual ya. Yang kedua tahap intercourse atau penetrasi alat kelamin. Yang ketiga tahap afterplay atau tahap setelah kedua pihak mencapai orgasme. Nah, pada saat tahap foreplay ini tahap yang menentukan ya. Kenapa menentukan? Karena biasanya nih laki-laki suka mempersingkat tahap ini ya. Maunya buru-buru. Sedangkan perempuan itu butuh foreplay. Kenapa? Karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bedanya apa? Secara teori ya. Baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki 4 fase respon siklus seksual, siklus respon seksual ya. Ada 4 fase. Yang pertama fase rangsangan. Ya, fase datar, kemudian fase orgasme, rangsang, datar, yang kedua ya. Yang ketiga fase orgasme, yang keempat fase resolusi. Ya. Nah, pada laki-laki itu fase datarnya lebih singkat, makanya laki-laki lebih mudah untuk mencapai orgasme. Dan kita tahu bahwa penis itu bentuknya menjulur keluar, ya artinya seluruh area penis merupakan area yang peka rangsang, sensitif. Jadi dengan berbagai posisi apapun ketika berhubungan itu laki-laki akan mudah untuk mencapai orgasme. Karena secara anatominya juga seperti itu ya. Dan pada perempuan fase datarnya, jadi fase datar ini saya ulangi lagi ya, fase sebelum mencapai orgasme. Kalau laki-laki lebih singkat, kalau perempuan fase datarnya lebih panjang. Ya. Karena anatominya juga. Ya, itulah kenapa perempuan membutuhkan foreplay. Secara anatomi, titik sensitif pada perempuan itu letaknya di dalam. G-spot namanya, ya. Letaknya di dalam rongga vagina, tepatnya 3-4 cm dari liang vagina. Ya. Jadi dengan letaknya yang spesifik, maka perempuan itu tidak semua posisi berhubungan seksual itu bisa menstimulasi titik G-spot ini. Ya.
apalagi kalau ereksi penis laki-lakinya nggak keras gitu. Yang berikutnya, titik sensitif perempuan juga ada di klitoris. Nah, sometimes ya, bahkan cukup sering klitoris ini suka terlewatkan. Padahal kalau perempuan distimulasi klitorisnya itu bisa juga mencapai orgasme atau namanya klitgasm. Gitu. Nah, makanya foreplay ini merupakan tahap yang menentukan ya. Dengan foreplaynya optimal, maka perempuan akan mendapatkan rangsangannya optimal sehingga perempuan akan bisa terangsang dengan optimal, bisa yang ditandai dengan lubrikasi ya. Kalau foreplaynya baik, maka perempuan bisa mengalami lubrikasi pada vaginanya ya, barulah dapat dilakukan penetrasi penis ke vagina sehingga perempuan tidak merasakan kesakitan. Laki-laki juga harusnya begitu ya. Laki-laki kan mungkin lebih enak kalau perempuannya juga sudah ready. Betul, siap, ya. Iya. Dan jangan salah ya, foreplay ini juga penting bagi laki-laki ya. Dengan tahap foreplay yang baik, yang optimal, maka laki-laki bisa sedikit menurunkan rasa excitingnya. Jadi dikendalikan rasa excitingnya sehingga tidak terburu-buru gitu. Jadi tidak mudah bagi laki-laki untuk cepat mencapai orgasme dan ejakulasi gitu. Jadi foreplay ini juga penting bagi laki-laki ya. Nah, setelah foreplay ya, barulah masuk ke tahap intercourse, penetrasi penis ke vagina. Pada tahap ini yang menentukan adalah yang pertama, ereksi penis laki-laki harus keras ya. Jadi bukan ukuran ya, ukuran besar panjang itu nggak berdampak ke kepuasan ya, tapi kerasnya ereksi penis yang sangat berpengaruh. Kenapa? Dengan ereksi penis yang keras itu akan mampu menstimulasi titik G-spot ini ya. Dan yang berikutnya adalah posisi bercintanya ya. Aturlah posisi bercinta yang memungkinkan penis itu bisa menstimulasi dengan optimal ke titik G-spot tadi. Rodanya komunikasi. Betul. Ya. Nah, posisi yang memudahkan penis untuk bisa menstimulasi G-spot yang optimal adalah posisi di mana perempuan yang memegang kendali, gitu ya. Jadi laki-laki coba jangan terlalu egois ya, jangan merasa kalau perempuannya pegang kendali maka laki-laki menjadi nggak maskulin. Itu salah. Salah ya. Kalau ada yang punya pendapat seperti itu namanya laki-laki yang rapuh maskulinitasnya. Rapuh, gitu. Jangan sampai ya. Justru dengan memberikan kendali kepada perempuan, ya, maka laki-laki bisa lebih lama orgasmenya, bisa lebih mampu mengendalikan ejakulasinya, dan bisa lebih menikmati. Betul. Dan ketika perempuan yang memegang kendali ya, maka perempuan bisa mengatur ritme penetrasi. Perempuan bisa mengarahkan kemana arah penis bisa menstimulasi G-spot perempuan dan akan memudahkan perempuan untuk mencapai orgasme. Nah, contohnya apa? Posisi woman on top ya, atau posisi misionaris, posisi biasa tapi pinggul perempuan disangga oleh bantal gitu, sehingga pada saat penetrasi juga ada gesekan di klitoris perempuan ya, atau bila perlu ketika penetrasi perempuan juga dirangsang klitorisnya, baik dirangsang sendiri ataupun dibantu oleh laki-lakinya gitu. Dan tadi Mbak Fitri bilang komunikasi itu penting ya. Jadi ketika melakukan ketika bercinta ya, itu jangan diem aja ya. Sampaikan kalimat-kalimat pujian, apresiasi, bila perlu ya bersuara ya. Justru dengan respon suara itu bisa ketahuan apakah menikmati atau enggak gitu ya. Bahkan bila perlu ketika mau melakukan ketika ingin ganti posisi itu bilang pengennya posisi seperti ini. Jadi jangan diem aja, jangan pasrah aja. Perempuan juga jangan pasrah aja ya. Kalau memang nggak suka dengan posisinya bilang gitu. Oke. Nah, kemudian ketika udah penetrasi nih, udah sama-sama enjoy, nikmati, mencapai orgasme ya. Pada laki-laki orgasme diikuti dengan ejakulasi, stage 3 ya. Nah, perempuan, ada perempuan yang juga ejakulasi ya, namanya squirting ya, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau
Kalau perempuan merasa kok saya nggak keluar ya, jangan khawatir. Nggak usah ya. dipikirin ya. Yang penting itu adalah orgasmenya. Iya. Jadi orgasme pada perempuan itu ditandai dengan adanya kontraksi ritmik, ya. Jadi vagina itu berkontraksi ritmik seperti meremas penis. Itu tanda orgasme pada perempuan. Jadi bukan dengan teriakan, ya, bukan dengan keluar cairan. Iya. Kalau laki-laki oke, ya, laki-laki memang orgasmenya selalu diikuti oleh ejakulasi, ya. Tapi kalau perempuan nggak selalu. Nggak selalu ya. Gitu. Okay. Nah, setelah keduanya mencapai orgasme, barulah masuk ke tahap afterplay. Afterplay. 3 afterplay ini. Oh, ketiga ya? Afterplay pertama, Iya, kedua intercourse, ketiga afterplay. Afterplay, oke. Ya. Nah, afterplay ini yang sering dilewatkan oleh kedua pihak. Dan memang yang paling sering laki-laki, ya. Begitu udah orgasme, ya, laki-laki langsung tidur. Ya. Udah penting ini afternya itu sangat penting. Atau yang perempuan langsung ke kamar mandi bersih-bersih. Jangan dulu, ya. Justru afterplay ini merupakan tahap yang penting karena pada afterplay ini merupakan momen di mana kedua pihak bisa saling meningkatkan hubungan emosionalnya, ya. Jadi keterlibatan emosional itu penting karena dengan adanya keterlibatan emosional maka kedua pihak bisa mendapatkan kepuasan, satisfaction. Yes. Kalau orgasme itu kenikmatan, tapi kalau kepuasan itu adanya keterlibatan emosional. Dan ini berperan penting di tahap afterplay. Jadi ketika afterplay, ketika kedua pihak udah sama-sama orgasme, ya, tetaplah di tempat, tetap berpelukan, tetap saling berciuman, kemudian ungkapkan kalimat-kalimat apresiasi. Kemudian bila perlu validasi perasaan pasangan, perasaan masing-masing. Dan ingat, jangan lakukan evaluasi seksual di afterplay. Jangan tiba-tiba bilang, kamu tadi kurang gerak deh, kurang goyang deh. Jangan, ya, jangan lakukan evaluasi. Kalau mau evaluasi nanti iya. Gitu. Jangan merusak suasana, gitu, ya. Nah, setelah selesai barulah boleh bersih-bersih. Ya. Jadi tidur. Setelah afterplay baru tuh bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih ini juga wajib untuk kesehatan. Betul. Ya. Jadi bersih-bersih untuk perempuan ya itu penting supaya mencegah adanya bakteri, virus atau parasit masuk ke rongga vagina. Tapi ketika bersih-bersih itu nggak perlu sampai douching. Jadi nggak perlu sampai menyemprotkan air ke rongga vagina. Jangan, ya, karena bisa mengganggu keseimbangan pH alami vagina. Jadi cukup bersihkan area vulvanya. Luarnya saja. Betul, gitu. Kalau untuk yang sedang program kehamilan nih, bersih-bersihnya kan kadang ada perempuan yang ditahan nih takutnya atau kakinya di atas gitu, ya. Karena takut nanti nggak masuk gitu. Ya. Itu sebenarnya sebetulnya kalau dari segi penelitian itu nggak begitu kuat sih ya. Artinya gini, ketika sel sperma disemprotkan, ya, kalau sel sperma yang sehat itu dia akan aktif berenang. Dia akan langsung masuk ke leher rahim, masuk ke rongga vagina, dan dia akan menuju ke saluran telur. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang ada merasa nanti tumpah, ya, yang tumpah itu cairan semennya. Ya, air maninya. Tapi sel spermanya itu kan mikroskopis. Dia akan aktif bergerak masuk ke menuju saluran telur. Jadi gitu. enggak kalau kita langsung beberes enggak berpengaruh. Wah, keluar lagi enggak ya. Jadi misalnya nih ada takut hamil, langsung bersih-bersih apa yang disemprot, di dosing itu nggak efek juga sih. Nggak efek ya. Iya. Atau yang jongkok gitu itu bagaimana? Nggak efek ya. Karena untuk terjadi kehamilan itu hanya butuh satu sel sperma kok. Dan sel sperma ya kalau sehat ya, kalau dia berkualitas jumlahnya itu bisa bertahan hingga 5 hari di rongga vagina, di rongga rahim. Kalau sehat ya, jadi yang perlu kalau ingin program kehamilan justru perlu menjaga kesehatan supaya spermanya sehat gitu ya. Karena dia bisa bertahan hingga 5 hari di dalam rahim. Pejantan tangguh.
5 hari loh. Oke, apalagi ya? Oh, apa yang mesti dilakukan pasangan sebelum atau sesudah hubungan seksual agar kesehatan mental tetap terjaga? Oh, yang tadi itu. ya. Jadi ya mental tadi itu, Iya, itu tadi, pada tahap afterplay tadi ya. Jadi jangan main bubar gitu aja, atau yang laki-laki langsung tidur, kesannya kayak kesana tuh perempuan kayak dipakai aja, itu nggak boleh ya. Iya. Laki-laki Beri itu pujian, ya, gitu laki-laki kan. itu nggak boleh egois ya. Jadi mentang-mentang udah dapet langsung tidur tuh nggak boleh. Karena Suka gini ya, rokok gitu. iya, kenapa sih laki-laki itu begitu udah puas gampang banget tidur? Capek ya. Iya. Jadi gini ya, laki-laki itu nggak boleh sombong ya. Sebetulnya yang kuat itu perempuan. Ada teorinya ya. Ada teorinya lagi. Jadi kan saya katakan tadi ada 4 fase siklus respon seksual, fase rangsangan, fase datar, fase orgasme, dan fase resolusi. Nah, bedanya kalau laki-laki itu fase resolusinya atau fase setelah orgasme itu singkat. Panjang ya. Makanya ketika laki-laki sudah mencapai orgasme, sudah ejakulasi ya, laki-laki akan masuk ke periode refraktor. Di mana pada periode ini laki-laki itu seperti Baal, seperti dia kebal, dia sulit untuk bisa kembali ereksi. Darup, Dia saya pengen butuh tanya, waktu. bisa langsung kembali berhubungan nggak ya? Butuh waktu ya, karena di masa ini, di faktor ini laki-laki itu seperti kehilangan energi ya. Sedangkan perempuan fase resolusinya itu lebih cepat, singkat. Makanya ketika perempuan sudah mencapai orgasme ya, kalau perempuan kembali mendapatkan rangsangan seksual yang optimal, perempuan bisa kembali mendapatkan orgasme yang kedua dan berikutnya. Gitu. Karena saking singkatnya fase resolusi pada perempuan, itu perempuan seperti menyimpan energi. Masih ada energinya. Tapi kalau laki-laki enggak. Capek. Ya, makanya perempuan itu adalah sosok yang lebih mudah untuk mendapatkan orgasme berkali-kali. Kalau laki-laki itu butuh latihan untuk bisa mendapatkan orgasme berkali-kali. Jadi tidak semua lelaki. Oke, itu tadi penjelasan yang sangat lengkap dari Dr. Haikal. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di tab komen ya. Jadi nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oke, kita sudahi dulu tema before and after sex routine kali ini. Kita akan menuju tema berikutnya di episode selanjutnya. Oke, pamitan dulu ya. Saya Fitri dan Dr. Haikal. sampai jumpa. Bye bye.